Oke teman-teman, kita mulai materinya. Hari ini kita akan membahas tentang static routing. Nah, sekarang kita akan membahas ulang soal yang telah dikerjakan di soal. Jadi di sini terdapat skenario bahwa ada 3 router berantai, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Kemudian nanti setiap router ini terhubung ke satu switch, dan setiap switch tersebut akan terkoneksi ke 2 PC. Nah, di sini router 1 mempunyai LAN ya, dia terhubung ke suatu local area network dengan networknya adalah 192.168.10.0 dengan prefix /24. Kemudian untuk router 2 dia akan terhubung ke local area network dengan IP 192.168.20.0 dengan prefix /24. Kemudian router 3 akan terhubung ke LAN dengan network IP-nya 192.168.30.0 dengan prefix /24. Oke, di sini juga diberitahukan bahwa antar router 1 ke router 2 nanti akan menggunakan network 10.10.10.0 dengan prefix /30. Kemudian antar router 2 dan router 3 akan menggunakan IP 20.20.20.0 dengan prefix /30. Oke, kita akan langsung implementasikan ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Silahkan buka Cisco Packet Tracer-nya. Oke, pertama di sini kita akan memerlukan 3 buah router. Untuk mengambil router, silahkan klik gambar network device di sini. Kemudian di bawahnya klik router. Di sini saya akan menggunakan router bernama PT-MT. Silahkan klik dan ambil 3 router. Oke, agar tidak bingung dan sesuai dengan soal, di sini saya akan mengubah nama dari masing-masing router ini sesuai dengan soalnya. Router pertama adalah R1, router kedua adalah R2, router ketiga adalah R3. Oke, kemudian selanjutnya seperti di soal tadi, masing-masing router akan terhubung dengan satu switch. Untuk mengambil switch, silahkan klik gambar network device di sini. Di bawahnya, klik gambar switch. Kemudian untuk switch, saya akan menggunakan PT switch. Silahkan klik dan ambil 3 buah PT switch. Oke, selanjutnya seperti di soal, masing-masing switch akan terhubung dengan 2 PC. Silahkan ambil PC-nya dengan cara klik gambar end device di sini. Kemudian di bawahnya klik end device juga. Kemudian ambil 2 buah PC untuk masing-masing local area network. Berarti totalnya ada 6 PC yang digunakan dalam topologi ini. Oke, sekarang selanjutnya adalah menambahkan modul dari masing-masing routernya. Karena di sini saya menggunakan router dengan tanpa modul sama sekali. Silahkan klik 2 kali pada routernya. Kemudian jangan lupa matikan routernya dahulu. Kemudian silakan ambil modul dengan akhiran CGE di sini. Silakan ambil dan masukkan ke dalam routernya. Untuk router 1 ini silakan ambil 2 modul CGE ini. Oke, setelah selesai jangan lupa untuk menghidupkan routernya kembali. Jika sudah, silang dan lakukan hal yang sama dengan router 2 dan router 3. Klik routernya, matikan. Untuk router 2 silakan masukkan 3 buah modul dengan akhiran CGE ini. Kemudian hidupkan, silang, lanjut ke router 3, matikan lagi, dan masukkan 2 modul ya. Kemudian hidupkan lagi. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan semua perangkat-perangkatnya menggunakan kabel straight. Silakan klik gambar kabel di sini yang warna orange. Kemudian klik kabel straight di sini. Klik router 1 dan klik gigabit Ethernet 00. Perlu diperhatikan bahwa pemilihan interface di sana sangatlah penting. Jadi harap diingat apa interface yang dipilih. Kemudian selanjutnya klik switch-nya dan pilih fase Ethernet 01. Oke, lanjut. Kemudian silakan hubungkan switch dengan PC-nya dengan cara yang sama.
Oke, kemudian lanjutkan untuk router 2 dan 3 dengan cara yang sama. Oke, sekarang masing-masing router sudah terhubung dengan local area networknya. Selanjutnya adalah menghubungkan antar routernya. Silahkan gunakan kabel cross di sini. Klik gambar kabel putus-putus di sini. Kemudian klik router 1. Pilih gigabit Ethernet 10. Sambungkan ke router 2 dengan memilih gigabit Ethernet 10. Selanjutnya, klik lagi gambar kabel cross untuk menghubungkan router 2 dan router 3. Silakan klik router 2 dan klik gigabit Ethernet 20. Router 3 klik, kemudian pilih gigabit Ethernet 10. Selanjutnya, kita akan memberikan masing-masing IP ke dalam perangkat-perangkat ini. Seperti yang dijelaskan pada soal, router pertama akan memiliki local area network dengan network IP-nya adalah 192.168.10.0 dengan prefix /24. Oke, kemudian untuk router 2, dia akan memiliki local area network dengan network IP-nya adalah 192.168.20.0 dengan prefix /24. Untuk router 3, network IP-nya adalah 192.168.30.0 dengan prefix /24. Oke, selanjutnya seperti yang kita pelajari pada pertemuan 3, dapat disimpulkan bahwa usable IP dari local area network itu adalah 192.168.10.1 sampai 192.168.10.254. Kemudian untuk local area network di router 2, rentang IP-nya adalah 192.168.20.1 sampai 192.168.20.254. Untuk LAN di router 3, rentangnya adalah 192.168.30.1 sampai 192.168.30.254. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan IP untuk PC 0-nya. Itu adalah 192.168.10.1. Kemudian untuk PC 1-nya adalah 192.168.10.2. Lanjut, untuk PC 2 di sini saya akan memberikan IP-nya adalah 192.168.20.1. PC 3 saya akan berikan alamat IP 192.168.20.2. Untuk PC 4 saya akan berikan IP 192.168.30.1. PC 5 saya akan berikan IP 192.168.30.2. Oke, selanjutnya kita akan setting dari interface dari masing-masing router yang menghadap ke local area network. Di sini masing-masing interface yang menghadap local area network harus diberikan IP dengan network yang sama. Jadi di sini untuk interface gigabit 00, di sini saya akan berikan IP 192.168.10 dengan akhiran 254. Untuk interface gigabit 00 yang ada di router 2, saya akan berikan IP 192.168.20.254.
Kemudian untuk gigabit Ethernet 00 di router 3, saya akan berikan IP 192.168.30.254. Oke, selanjutnya untuk pembagian IP antar router disebutkan di dalam soal. Di sini antar router 1 dan 2 akan menggunakan network ini 10.10.10.0/30. Di sini saya akan tuliskan 10.10.10.0/30. Kemudian untuk router 2 ke router 3 itu akan menggunakan network 20.20.20.0/30. Dengan menghitung network IP ini, dapat ditemukan bahwa usable IP-nya itu adalah 10.10.10.1 sampai 10.10.10.2. Kemudian untuk network IP ini dapat ditemukan bahwa rentang IP-nya adalah 20.20.20.1 sampai 20.20.20.2. Nanti kita akan berikan IP 10.10.10.1 ini ke interface gigabit 10 yang ada di router 1. Kemudian untuk gigabit Ethernet 10 yang ada di router 2, saya akan berikan IP 10.10.10.2. Lanjut untuk gigabit Ethernet 20 yang ada di router 2, saya akan berikan IP 20.20.20.1. Lanjut untuk gigabit Ethernet 10 yang ada di router 3, saya akan berikan IP 20.20.20.2. Oke, sekarang topologi sudah tersusun dan selanjutnya saya akan melakukan pengelamatan IP address pada masing-masing perangkatnya. Pertama, di sini saya akan setting dulu dari masing-masing PC-nya sesuai dengan IP yang dituliskan di bawahnya. Oke, mulai dari PC 0, silahkan di copy. Untuk melakukan setting IP address, silahkan klik perangkatnya, masuk ke desktop, IP configuration, kemudian tuliskan alamat IP-nya di sini. Untuk prefix 24 sendiri, jika diubah menjadi nilai subnet max, itu nilainya adalah 255.255.255.0. Dan untuk default gateway, biarkan nilainya default dahulu dan nanti kita akan ubah. Oke, lanjut untuk setting PC berikutnya dengan cara yang sama. Oke, sekarang dari masing-masing PC sudah disetting IP-nya. Dan sekarang selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing interface di router ini. Untuk melakukan setting IP address, silahkan klik routernya. Kemudian, masuk ke configuration. Pertama, kita akan melakukan setting pada gigabit Ethernet 00 di sini. Di sini kita tadi sudah tentukan bahwa alamat IP-nya adalah 192.168.10.254. Silakan tuliskan. Oke. Jika sudah melakukan setting IP address, jangan lupa untuk melakukan klik tombol on pada port status ini. Oke, selanjutnya kita akan setting interface berikutnya, yaitu gigabit Ethernet 10. Sesuai yang sudah kita tentukan tadi, di sini bahwa IP-nya adalah 10.10.10.1. Kemudian untuk prefix /30 sendiri, jika diubah menjadi bentuk subnet max, itu nilainya adalah 255.255
192.168.255.252. Jika sudah, silakan klik tombol on di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting dengan cara yang sama untuk router 2 dan router 3 di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan validasi dengan cara ping antar PC yang ada di dalam local area network yang sama. Silakan melakukan ping dengan cara klik gambar amplop di sini, kemudian klik PC asal dan klik PC tujuan. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan di local area network di router 2 dan router 3 dengan cara yang sama. Jika sudah, silakan validasi dengan cara klik dari Oke, setelah itu lakukan validasi dengan melakukan ping dari PC ke masing-masing routernya. Oke, semuanya sudah sukses di sini. Kita bisa delete lagi. Selanjutnya kita delete saja di sini. Oke, sekarang kita akan melakukan setting default gateway dari masing-masing PC-nya. Silakan klik PC 0, kemudian klik desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Di sini untuk default gateway sendiri isikan dengan interface dari masing-masing router yang menghadap ke local area network. Untuk PC 0 sendiri nanti dia akan memiliki default gateway-nya adalah 192.168.10.254 seperti di sini. Oke, kita copy dan kita akan paste ke dalam default gateway yang ada di PC 1. Oke, selanjutnya lakukan cara yang sama dengan PC 2 sampai PC 5. Klik PC 2, masuk ke IP configuration. Untuk default gateway-nya silakan sesuaikan dengan gigabit Ethernet 00 ini. Silakan sesuaikan dengan interface yang ada di router 2 ini. 192.168.20.254. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk melakukan ping antar local area network. Di sini saya akan melakukan simulasi dengan melakukan ping dari PC 2 ke PC 4. Dan di sini statusnya gagal. Kita akan lihat simulasinya dahulu. Di sini pertama di sini paket akan berasal dari PC 3. Kemudian diteruskan ke switch dan diteruskan ke router 2. Namun dari router 2 sendiri, dia tidak tahu akan mengirimkan paket itu kemana, dan paketnya akan di-drop di sana. Itu kita harus melakukan setting static IP untuk masing-masing routernya, agar paket tersebut tahu akan diteruskan kemana. Silahkan klik lagi ke real time di sini. Kemudian, klik router 2. Kemudian untuk melakukan setting static routing, silakan klik config di sini, kemudian klik static. Di sini akan ada 3 input, yaitu network, MAC, dan next hop-nya. Network ini adalah network tujuan yang akan kita capai.
network di sini adalah network tujuan yang akan kita capai, yang akan kita isikan alamat network ini. Kita akan copy saja. Dan paste di sini. Untuk max-nya itu adalah 255.255.255.0. Kemudian untuk next hop ini kita akan isikan IP 20.20.20.2 ini. Oke, jadi nanti artinya bahwa ketika ini berkomunikasi dengan network 192.168.30.0, maka harus diteruskan ke router 3 melalui IP ini. Di sini kita akan klik add saja. Kemudian kita tuliskan juga untuk network sebelah sini. 192.168.10 dan akan melewati 10.10.10.1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi lagi. Kita akan melakukan ping dari PC 3 ke PC 4. Oke, kita ubah ke simulation. Pertama di sini paket akan berasal dari PC 3, kemudian akan diteruskan ke switch, diteruskan ke router. Kemudian sekarang router akan tahu dia akan meneruskan paket itu kemana. Kemudian di sini sampai ke router 3, diteruskan ke switch. Kemudian diteruskan ke PC 4, kembali lagi ke switch, dan dikembalikan ke router 3. Tapi di sini router 3 belum tahu akan diteruskan kemana paket tersebut. Jadi kita perlu melakukan setting static routing juga pada router 3 dan router 1. Di sini kita kembali ke menu real time, kemudian hapus pengetesan tadi. Silakan lakukan static routing dengan cara yang sama seperti tadi. Klik router 3, kemudian klik static routing di sini, kemudian masukkan network IP dari local area network yang ada di router 2 ini, yaitu adalah 192.168.20.0 dengan max-nya 255.255.255.0. Untuk next hop-nya sendiri itu adalah IP dari interface gigabit 20 yang ada di router 2 ini. Silahkan klik 20.20.20.1. Kemudian klik tombol add. Kemudian masukkan juga untuk local area network yang ada di router 1 ini, yaitu 192.168.10.0. Kemudian tambahkan lagi di sini. Jika sudah, silakan silang dan lakukan static routing juga pada router 1 dengan cara yang sama. Oke, sekarang tahap terakhir adalah melakukan validasi antar local area network. Di sini untuk contoh saya akan melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. Oke, jika gagal silakan dihapus dan lakukan ping lagi. Kemudian dari PC 1 ke PC 4, PC 2 ke PC 4, dan semuanya sukses.